Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok fisika TT 4306. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Nita Nurkorinah, terus yang kedua saya sendiri Hania Silva Khairani, yang ketiga ada Amanda Nurul Islam Ali, dan yang keempat Muhammad Raihan Alfarisi. Kami akan menjelaskan salah satu soal latihan yang diberikan Ibu Arini. Kami memilih latihan pada soal kedua, yaitu medan magnet di titik P pada kawat lengkung. Perhatikan gambar di atas. Jika panjang kawat sejajar menuju tak hingga hitung medan magnet pada titik P, pusat lingkaran. Yang dimaksud itu kita akan menjelaskan dua kawat lurus dan satu kawat melingkar setengah lingkaran. Selanjutnya akan dibahas oleh Faris. Ya, jadi ini soal yang kami pilih untuk menghitung medan magnet di titik P, yaitu terdapat 3 bagian, yaitu B1, B2, dan B3, seperti yang sudah saya tuliskan di share screen ini. Terus selanjutnya, pertama kita tinjau dari kawat 1. Untuk memudahkan pengerjaan, kita gambar terlebih dahulu. Dan di soalnya terdapat keterangan karena kawat 1 menuju tak hingga, maka jika kita tarik garis lurus dari kawat 1 bisa kita sebut dengan titik DL menuju titik P, maka besar theta dan alpha yang sudah saya cantumkan di layar mendekati, untuk theta yaitu 180 derajat dan alpha 90 derajat. Lalu untuk menyelesaikannya kita lakukan dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Sebagai berikut yang sudah saya paparkan, yaitu B dengan B itu satuan vektor ya. Terus B satuan vektor sama dengan integral dari mu 0 I per 4pi dikali DL. DL itu juga masih dalam vektor dikali R topi per R kuadrat. Lalu selanjutnya DL seperti yang saya cantumkan di sub sebelahnya, DL sama dengan DX. Sehingga kita mendapatkan DL itu sama dengan DX sin theta. Dan selanjutnya kita cari untuk DX-nya, yaitu kita dapat A tan alpha dengan A itu adalah konstantanya. Sehingga DX untuk turunan dari DX dari alpanya sendiri itu didapat DX sama dengan A secant kuadrat alpha dikali D alpha. Dan untuk R kuadratnya bisa kita rubah seperti rumus lingkaran biasa, yaitu R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah X kuadrat. Lalu selanjutnya diselesaikan secara sistematis, kita masukkan persamaan yang sudah kita dapat, sehingga menghasilkan, ya di situ juga ada identitas trigonometri ya, untuk mempermudah penyelesaian persamaannya. Jika sudah diselesaikan, maka didapatkan hasil sebelum diintegralkan, yaitu integral mu 0 I per 4pi A dikali cos alpha D alpha. Selanjutnya bisa dikeluarkan yang tidak ada hubungannya dengan alpha, yaitu mu 0 I per 4pi A. Dan batasnya itu kita lihat dari alfanya, yaitu dari 0 sampai pi per 2. Dan tinggal diintegralkan seperti biasa, maka didapatkan hasil untuk medan magnet di kawat lurus, yaitu mu 0 I per 4pi A. Karena medan magnet kawat lurus 1 sama dengan medan magnet kawat lurus 2, sehingga B1 sama dengan B3. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang cara mencari B2, di mana di sini terdapat pada gambar bahwa ada titik P. Titik P itu merupakan titik pusatnya, kemudian ada R. R merupakan jarak antara DL dan titik P. Kemudian ada DL. DL itu adalah elemen panjang, atau secara detailnya adalah cacahan atau potongan kecil dari elemen kawatnya, di mana arah DL ini itu akan mengikuti arah arus atau arah I-nya. Yang pada soal tertera bahwa arah arus itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian untuk menyelesaikan
uh, B2 ini, kita menggunakan hukum Biot-Savart. Di sini B2 sama dengan integral dari mu 0i per 4V dikali dl cross r per r kuadrat, di mana mu 0 ini biasanya bernilai 4V dikali 10 pangkat minus 7, dan V itu di soal biasanya bernilai 22/7 atau 3,14. Kemudian setelah kita jabarkan, dapat mu 0i per 4V integral dari dl sin theta per r kuadrat, di mana theta ini merupakan sudut di antara dl dan r. Jadi sudut yang terbentuk itu, dl ini tegak lurus terhadap r, sehingga sudutnya berjumlah 90 derajat. Kemudian ada mu 0i per 4V integral dari dl sin 90 derajat per r kuadrat. Nah, di mana sin 90 derajat itu kan sama dengan 1, maka tinggal sisa mu 0i per 4V integral yang memiliki batas 0 sampai dengan VR dari dl per r kuadrat. Nah, dapat VR ini dari keliling lingkaran. Jadi kan keliling lingkaran itu 2 VR. Nah, karena kita itu setengah lingkaran, maka setengah dikali keliling lingkaran dikali 2 VR, sisanya adalah VR. Sehingga di sini batasnya 0 sampai VR. Kemudian setelah batasnya kita masukkan ke DL, di sini kita mendapat bahwa hasilnya mu 0i dikali VR per 4V R kuadrat. Nah, terus di sini R-nya kita coret, kemudian V-nya juga bisa kita coret, sehingga hasil akhirnya adalah mu 0i per 4R, di mana arahnya adalah keluar bidang karena dia berlawanan dengan arah jarum jam. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Manda. Nah, untuk kesimpulannya yang pertama, untuk kawat atas lurus besar medan magnet, kita misalkan B13. B13 yaitu mu 0i per 4VA dikali sin theta 1 min sin theta 2. Kemudian B13 sama dengan mu 0i per 4VA dikali sin 90 derajat dikurangin sin 0 derajat. Kemudian B13 sama dengan mu 0i per 4VA dengan yaitu arahnya keluar bidang kertas. Yang kedua, untuk kawat panjang bab bawah dengan medan magnet, B13 sama dengan kawat atas. B13 yaitu mu 0i per 4VA. Dia juga keluar bidang. Yang ketiga, untuk kawat setengah lingkaran, yaitu kita misalkan B2 sama dengan setengah mu 0i per 2R sama dengan mu 0i per 4R. Dia juga arahnya keluar bidang. Kemudian maka medan magnet total pada titik P yaitu BP sama dengan B1 ditambah B2 ditambah B3 sama dengan mu 0i per 4VA ditambah mu 0 per 4R ditambah mu 0i per 4VA sama dengan mu 0i per 4 dikali 1 per R ditambah 2VA. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.